Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abadal abad selamanya lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun, itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa, ini kelirunya orang Khawarij, sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, saya ulang lagi, satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, itu mbok atusan tahun ning nggone neraka, tetap nanti itu masuk swarga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak nglakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak. Yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang enggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batil ini sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. SAK TV ngaji terus ngaji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimah la ilaha illallah itu menjadi kunci penentu apakah kita itu akan menjadi orang yang selamat atau tidak. Maka menjadi satu keganjilan manakala kita temukan ada tokoh kita, ada kiai misalkan, kemudian memaknai la ilaha illallah sudah melenceng dari akarnya, sehingga dari statement-statementnya itu kemudian bisa memberikan kesimpulan atau paling tidak mengesankan bahwasanya la ilaha illallah bukan menjadi syarat orang itu selamat di akhirat. Semuanya diukur dengan akal. Tidak masuk akal kalau orang masuk surga hanya dengan kalimat. Kalau begitu bagaikan apa? Bagaikan film Aladdin dong, bagaikan film Barbie dong. Udah nggak bener ini. Sudah mainnya main akal. Akal itu Pak, kalau tidak tunduk kepada pemahaman dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka akal tersebut sudah ikut kepada hawanya. Akal dikuasai oleh hawa.
Bagaimana kata Allah tentang orang yang sudah memperturutkan akalnya tersebut? Akalnya dikalahkan oleh hawanya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, alias mempertuhankan hawa nafsu. Orang mempertuhankan hawa nafsu itu, Pak, berarti akalnya itu ya sudah tidak lagi ulul albab. Kalau ulul albab, maka akal itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu akal yang ulul albab. Artinya akalnya itu tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Akalnya itu dibuat untuk apa? Untuk berfikir tentang kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk ke dalam sorga, modalnya la ilaha illallah. Pondasinya adalah la ilaha illallah. Itu merupakan kebesaran Allah. Itu merupakan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menjadikan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, diartikan bukan la ilaha illallah. Jadi orang yang mendukung persatuan yang masuk surga. Ini kalau mau diruntut repot urusannya, Pak. Ya. Dimaknai misalkan barang siapa yang mendukung persatuan maka dakhalal jannah, masuk surga. Berarti siapapun yang mendukung persatuan, tak peduli agamanya apapun, yang penting intinya mendukung persatuan, dakhalal jannah, maka masuk surga. Bisa begitu kan? Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini, Pak, siapapun yang mengatakannya, maka tidak usah kita ikuti. Ini pemikiran yang mana di dalam memaparkan begitu banyak menggunakan retorika-retorika yang indah dan banyak menipu. Itu hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah engkau melihat? Lihat kalau belum pernah, lihat. Sudah ada contoh. Ya. Ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, semuanya mengikuti hawa nafsunya. Semuanya dimasuk-masukin akal, sehingga apa yang terjadi? Main akal-akalan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkannya tersesat. Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkannya tersesat ala ilmin, atas kealimannya. Ini hati-hati. Kalau orang bodoh yang mengatakan, maka dirinya saja yang tersesat. Tapi kalau orang alim yang sudah mengatakan ini, maka dhalun mudillun. Orang itu sesat
kemudian menyesatkan, rentan kepada menyesatkan itu. Karena orang sudah banyak yang percaya dan sudah mengidolakan dengan pemikiran-pemikirannya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah mengunci pendengarannya. Maka berkata dia, saya tidak merasa benar. Sehingga apa yang terjadi? Menutup orang untuk mengkritik dan apa? Dan menyalahkannya. Wah, orang silahkan, orang saya nggak merasa benar, kan begitu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan juga hatinya Allah kunci. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan ala basarihi, atas pandangannya. Ini pandangan mata, bisa pandangan-pandangan pemikiran. Allah jadikan penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberikan petunjuk min ba'dillah, setelah Allah membiarkan dia tersesat, siapa yang bisa memberikan petunjuk? Makanya susah Pak, kalau orang pintar sudah mulai melenceng.